hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru bagi kami Bapa. Saat ini kami memulai ibadah kami, kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kakak ajak semuanya bangkit berdiri ya. Prajurit Kristus, siap? Yes. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya adik-adik. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, dari awal katakan kasih Yesus.
adik-adik, kita mau nyanyi happy ya 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 ya. Kita mau happy buat Tuhan Yesus sama-sama. Kita nyanyikan lagi happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin besar. Oh happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku, 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 cintaku semakin mendalam, semakin mendalam. Oh happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi apa? Malam jadi impian. Tahan sebentar. Cintaku, cintaku, cintaku makin besar, cintaku semakin mendalam, semakin mendalam. Lebih cepat happy ya ya ya, ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam, cintaku, cintaku semakin mendalam, cintaku, cintaku semakin mendalam. Haleluya. Mari adik-adik, kita akan sembah Tuhan Yesus sama-sama. Kita siapin hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan Yesus dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan, mau menyembahmu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dan Allah.
kasih buat kebaikannya. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan? Dengan apa kami mengangkat tangan kami katakan Kau yang terbaik, Kau yang termulia, sebab Kau Alfa dan Omega, Kau awal dan yang terakhir dalam hidup kami Tuhan. Mulutku penuh Tuhan dengan pujian padamu Yesus. Terpujilah namamu, Daya Ralabaya Shandaya Ralabaya Se Daya Ralambo Ikaralabaya Shandaya Ralabaya Se Dada Hosana bagimu ya Rajaku, Hosana bagimu di tempat yang tinggi. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, hanya Kau yang layak terpuji ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa kami ada dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, perekonomian kami semakin dibangkitkan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami, kota Pekanbaru Tuhan. Engkau berkati kota kami Tuhan, berkati pemimpinnya Tuhan, berkati masyarakatnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari ini kasus COVID-19 di kota kami dan di negara kami Tuhan sudah mulai menurun Tuhan. Kami percaya Tuhan semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk program vaksin untuk anak-anak umur 5-11 tahun. Kami berdoa Tuhan supaya setiap program vaksin Tuhan dapat berjalan lancar dan anak-anak dapat memperoleh vaksin Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Papa Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Kiranya hikmat kebijaksanaan ada pada mereka Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati setiap gereja-gereja yang ada di bawah naungan mereka Tuhan. Supaya setiap gereja-gereja dapat menuai yang lebih lagi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Opa Gede dan ketiga wakilnya Tuhan. Hikmat-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Supaya gereja Rayon 12 Tuhan dapat menuai lagi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu sempurna atas orang tua kami Tuhan. Pekerjaannya Tuhan Kau berkati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak yang sudah mulai sekolah onsite Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati guru-guru yang mengajar Tuhan. Engkau pelihara kesehatan mereka Tuhan. Supaya setiap sekolah-sekolah yang sudah mulai sekolah tatap muka Tuhan, Engkau lindungi, tidak ada lagi klaster-klaster baru di setiap sekolah-sekolah Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap
proses belajar mengajar Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau duduk tenang mendengarkannya, berkati setiap kami, pakai setiap kami, Roh Kudus hadir di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bisa beribadah hari ini. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Rumput dan Bunga. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 25 ya. Kakak akan tunjukkan sesuatu ke adik-adik. Apakah itu? Ada rumput seger. Apa tanda rumputnya masih segar? Tandanya adalah warnanya masih hijau, berarti masih hidup rumputnya. Nah, sekarang lihat yang ini. Kalau rumput segar kita ambil, lalu apa yang terjadi di 2 atau 3 hari kemudian? Rumputnya menjadi kering dan tidak segar lagi. Rumput segar suatu ketika bisa berubah menjadi rumput yang kering. Nah, sekarang lihat yang ini. Wah, indahnya bunga itu ya adik-adik. Kalau kita lihat bunga itu pasti suka banget. Bukan hanya anak-anak perempuan saja yang suka bunga. Anak laki-laki juga suka bunga karena keindahannya. Bunga bisa dipakai untuk menghias rumah, menghias kamar, menghias ruang tamu atau ruang keluarga. Bunga juga dipakai pada acara-acara tertentu seperti pernikahan karena keindahan bunga itu. Tapi sayang sekali, bunga yang indah ini suatu hari kelak akan layu juga. Bunga itu tidak akan bertahan lama. Sekarang, kalau yang ini bagaimana ya? Siapakah dia? Ia adalah seorang raja yang kejam, seorang kaisar yang bernama Kaisar Nero. Kaisar Nero itu kejam sekali. Ia suka menyiksa orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tidak peduli laki-laki atau perempuan atau sudah tua maupun masih anak-anak. Kaisar Nero seorang kaisar yang kejam sekali. Bahkan suatu hari kelak ialah yang membunuh Rasul Paulus. Jahat sekali kaisar ini. Coba adik-adik perhatikan. Ia begitu sombong dan angkuhnya. Ia merasa dirinya hebat. Ia membuat orang-orang tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang duitnya diambil, rumahnya diambil, bahkan banyak yang dibunuh juga oleh kaisar yang jahat ini. Sebenarnya boleh nggak sih kita seperti kaisar yang sombong ini? Jawabannya adalah tentu saja tidak boleh ya. Kaisar jahat ini bisa mengambil uang, harta, kesehatan, bahkan nyawa anak-anak Tuhan. Tapi ada satu yang tidak bisa ia ambil. Apakah itu? Kepercayaan orang-orang itu akan firman Tuhan yang kekal. Kepercayaan orang-orang itu pada Tuhan Yesus. Tuhan di surga melihat semuanya itu. Sampai suatu ketika, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan sudah menetapkan bahwa kaisar ini harus mati. Lihat, hanya tinggal patung di batu nisannya saja. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan setelah itu ia dihakimi dan dibuang ke neraka. Adik-adik perlu tahu,
Rasul Petrus menulis surat 1 Petrus ini dari Babylon, negara Babylon di Mesopotamia, atau sebagai ungkapan kiasan untuk kota Roma yang merupakan pusat tertinggi dari kefasikan atau kejahatan abad pertama. Diperkirakan Rasul Petrus menulis surat ini dari Roma antara tahun 60 sampai 63 Masehi, setahun sebelum pertumpahan darah yang mengerikan di kota Roma oleh Kaisar Nero tahun 64 Masehi. Surat Petrus telah menguatkan jemaat Tuhan untuk tetap bertahan dalam iman menghadapi penganiayaan yang mengerikan dari kaisar yang haus darah tersebut. Kaisar yang kejam tersebut mengambil kekayaan, harta benda, bahkan nyawa anak-anak Tuhan. Tapi ia tidak bisa mengambil iman yang ada, yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang kekal. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25 terjemahan baru dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25 terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, setiap manusia seperti rumput saja yang cepat layu lalu mati, dan kemuliaan manusia itu adalah seperti bunga-bunga tanaman liar yang cepat rontok dan hilang. Tetapi firman Allah tetap berlaku untuk selama-lamanya. Amin. Dikatakan semua yang hidup, setiap manusia seperti rumput yang cepat layu lalu mati, dan kemuliaannya seperti bunga yang cepat gugur, sama seperti Kaisar Nero. Tidak ada lagi yang bisa dia sombongkan, tidak ada lagi yang bisa dia banggakan. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan dengan cara yang kejam dan bengis, mengambil uang, harta kekayaan, rumah orang, bahkan menyiksa dan membunuh orang-orang yang percaya akan Tuhan Yesus. Pada akhirnya, Kaisar Nero harus mati. Adik-adik perlu tahu, rumput akan kering, bunga akan layu, manusia juga pasti meninggal atau mati. Tapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hari ini kita jadi mengerti bahwa firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ada orang-orang yang berusaha untuk memusnahkan Alkitab supaya orang yang percaya Tuhan Yesus tidak bisa membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Tapi apakah itu membuat orang percaya menjadi mundur dari Tuhan? Jawabannya tidak, adik-adik. Walaupun ada penganiayaan sekalipun, iman percaya kepada Tuhan Yesus tidak berubah. Biarlah sama seperti hari-hari ini, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus tidak berubah, apapun keadaan kita yang sedang kita alami hari-hari ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Kak? Maukah adik-adik tetap membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan setiap hari dan juga melakukannya setiap hari? Minta Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Sekalipun aku masih kecil, aku masih anak-anak, biarlah kesukaan kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Mari para orang tua bantu bimbing anak-anak mempunyai kesukaan membaca Alkitab, kesukaan membaca firman Tuhan. Yang masih kecil, yang belum bisa membaca, biarlah para orang tua bisa membantu membacakannya. Adik-adik, mari kita berdoa, kita minta Roh Kudus mampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Yesus, benar firman-Mu adalah pelita dan terang untuk setiap jalan kami. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya, untuk membaca firman Tuhan setiap hari, melakukannya setiap hari, merenungkannya setiap hari, karena kami tahu hanya firman Tuhan yang kekal. Tuhan Yesus, walaupun kami masih anak-anak, tapi kami mau untuk melakukan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus mampukan setiap kami, mampukan kami untuk melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku cinta